Benua Afrika terkenal menghasilkan banyak pesepak bola berbakat. Namun hingga saat ini hanya satu pemain dari benua hitam yang berhasil memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Siapa lagi kalau bukan George Weah. Pada tahun 1995, pemilihan Ballon d'Or menjadi momen bersejarah bagi Afrika. Karena untuk pertama kalinya sejak penghargaan ini diperkenalkan pada tahun 1956, seorang pemain dari benua tersebut berhasil meraihnya. Weah pada saat itu berhasil mengalahkan Jorge Klinsmann dan Jari Litmanen untuk meraih penghargaan paling prestisius tersebut. Prestasi ini diraihnya saat ia bermain bersama klub Serie A AC Milan. Lalu, siapa sebenarnya George Weah hingga ia dianggap sebagai pemain Afrika terbaik sepanjang masa? Simak kisahnya. George Weah lahir pada 1 Oktober 1966 di Monrovia, sebuah kota yang dikenal paling basah di Liberia. Masa kecilnya dipenuhi dengan tantangan dan kesulitan karena ia dibesarkan di daerah yang dilanda oleh perang saudara dan ketidakstabilan politik. Namun di tengah keadaan sulit tersebut, Weah menunjukkan semangat dan bakat luar biasa dalam sepak bola. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan minat yang besar dalam olahraga, khususnya sepak bola. Dia sering terlihat bermain di jalanan Monrovia dengan bola yang terbuat dari kaos kaki yang diikat hingga menyerupai bola. Meskipun tumbuh dalam kemiskinan dan kekurangan, hasratnya untuk menjadi pesepak bola profesional tidak pernah padam. Pada usia 15 tahun, Weah mulai bermain untuk tim junior di kampung halamannya, Monrovia. Di sana bakatnya semakin terasa dan dengan cepat menarik perhatian klub terkuat di negaranya, Baroli. Di klub tersebut, George segera menjadi kekuatan utama di balik kesuksesan tim. Bakat alaminya seolah menuntunnya dengan cepat bisa berkembang. Pada tahun 1984, di usia 18 tahun, dia bergabung di tim nasional Liberia, di mana dia segera menjadi pemain favorit oleh para penggemar di negaranya. Dia terkenal dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya dalam mencetak gol, serta menciptakan peluang bagi rekan satu timnya. George Weah memenangkan Liga Utama Liberia 2 kali dan Piala Liberia 3 kali. Pada tahun 1986, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik di negaranya. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dalam sejarah Liberia. Meskipun pada saat itu dia masih berusia 20 tahun. Pada musim berikutnya, George meninggalkan Baroli untuk bergabung dengan klub asal Kamerun, Tonnerre Kalara. Di sana ia kembali menjadi buah bibir berkat permainannya yang menonjol. Dia memimpin klubnya meraih 2 gelar Liga Kamerun secara berturut-turut. Akhirnya klub-klub Eropa yang sebelumnya mengabaikannya kemudian mulai memperhatikannya. Seorang pelatih terkenal asal Prancis, Arsene Wenger, terkesan dengan penampilan George dalam pertandingan. Tanpa ragu, Wenger kemudian merekrutnya untuk bermain bersama Monaco. Pada musim pertamanya di Liga Prancis, pemuda yang saat itu baru berusia 21 tahun bisa membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dengan mencetak 14 gol dalam 25 pertandingan. Tentu saja sorotan terbesarnya datang dalam pertandingan melawan Brest, di mana dia mencetak hat-trick dalam waktu hanya 19 menit. George Weah adalah salah satu dari sedikit pemain Afrika yang berhasil mencapai kesuksesan di Eropa. Di musim 1989-1990, dia semakin bersinar dengan mencetak 16 gol dalam 25 pertandingan guna membawa Monaco ke final Piala Prancis. Meskipun timnya kalah dari Marseille, penampilannya sepanjang musim itu membuatnya meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di Liga Prancis. Pada musim 1990-1991, George Weah benar-benar menjadi bintang dengan memimpin Monaco meraih gelar juara Prancis. Hal ini tentu saja membuktikan kepada semua orang yang dulu berpikir skeptis kepadanya
bahwa pemain Liberia itu sangat berharga meskipun hanya dibeli dengan harga 12.000 euro dari Liga Kamerun. Meskipun statistik golnya tidak sekuat legenda sepak bola lainnya seperti Samuel Eto'o dan Didier Drogba, George Weah adalah pemain yang berorientasi pada kinerja tim. Dia tidak hanya fokus pada mencetak gol, tetapi juga menciptakan peluang bagi rekan satu timnya. Dia sering bertindak sebagai striker kedua atau bahkan sebagai gelandang serang, mengorbankan statistik pribadinya demi kebaikan tim. Kekurangan jumlah golnya tidak mengurangi pengaruhnya dalam permainan. Dia adalah pemimpin di lapangan, menginspirasi bagi rekan satu timnya dengan dedikasi, etos kerja, kemurahan hati, dan karismanya. George Weah adalah pemain tim sejati yang selalu mengutamakan kebutuhan tim di atas kebutuhan pribadinya. Setelah tampil impresif bersama Monaco, beberapa klub besar di Eropa kemudian kepincut untuk mengamankan jasanya. Tapi dia memilih untuk bergabung dengan PSG. Tidak butuh lama bagi dia untuk memberikan dampak positif bagi klub barunya. Di musim pertamanya di PSG, dia mencetak 16 gol dalam 25 pertandingan. Meskipun PSG hanya menjadi runner-up di Liga, kontribusinya sangat penting untuk membantu mereka membangun kekuatan baru di Prancis. Namun momen paling berkesan bagi dirinya datang pada musim 1993-1994. Ketika dia akhirnya bisa membawa pulang trofi Liga yang kedua bersama PSG. Kesuksesan Weah di PSG berlanjut pada musim berikutnya, di mana dia memenangkan Piala Prancis dan Piala Liga Prancis, serta bisa menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions. Meskipun pada akhirnya PSG harus tersingkir di semifinal. Kehebatannya di PSG membuat raksasa Italia AC Milan memboyongnya ke San Siro pada musim panas 1995. Di musim pertamanya berada di kota Milan, dia membantu timnya memenangkan gelar Serie A dengan mencetak 16 gol dan memberikan 15 assist dalam 35 pertandingan yang ia mainkan. Berkat kehebatannya bersama Milan, di akhir musim dia dianugerahi pemain terbaik Eropa atau Ballon d'Or, menjadikannya sebagai satu-satunya pemain asal Afrika yang dapat meraih penghargaan individu paling bergengsi tersebut. Di Milan ia terus menunjukkan sinarnya dengan terang selama 5 musim dengan catatan 58 gol dalam 147 pertandingan. Selain gelar Serie A saat berbaju rossoneri, ia juga mempersembahkan Piala Italia pada tahun 1999. Keberhasilannya dalam mencetak gol atau memberikan assist menjadi salah satu faktor utama dalam kontribusinya terhadap kesuksesan AC Milan selama periode tersebut. Karirnya kemudian berlanjut dengan peminjaman ke Chelsea, di mana dia bisa memberikan kontribusi besar saat bisa mencetak beberapa gol penting, termasuk gol kemenangan melawan Tottenham di final Piala FA. Dia juga bermain untuk Manchester City pada tahun 2000, di mana di sana dia bisa tampil dalam 7 pertandingan dengan catatan 1 gol. Pada tahun 2001, ia kembali ke Liga Prancis untuk memperkuat Marseille. Meskipun ia kini tidak seeksplosif dahulu, di sana dia masih bisa mencetak 5 gol dari 19 pertandingan yang ia mainkan. Merasa tidak mampu lagi bermain di level sepak bola tertinggi, di akhir musim tersebut ia memilih untuk bergabung dengan Al Jazeera di Uni Emirat Arab, di mana di sana ia tampil dalam 8 pertandingan dengan torehan 13 gol. Pada tanggal 11 Agustus 2003, ia memutuskan pensiun dari dunia sepak bola yang sudah membesarkan namanya. Selama karirnya, George Weah tidak hanya menunjukkan kehebatannya sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai pembela perdamaian dan pembangunan di Afrika. Pada tahun 2018, dia terpilih sebagai Presiden Liberia, membuat dirinya menjadi pemain sepak bola Afrika pertama yang menjadi kepala negara. Warisannya sebagai pahlawan dan legenda sepak bola Afrika tak terbantahkan, dan ia akan selalu dihormati oleh seluruh penduduk Liberia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda bisa menikmatinya. Jangan lupa untuk klik tombol suka dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami sangat menghargai komentar kalian karena membantu kami meningkatkan konten selanjutnya.